Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan kedua setelah kemarin kita ada kontrak perkuliahan ya. Hari ini sebenarnya saya ingin membahas terlebih dahulu tentang PR yang kemarin sudah saya berikan, bahwa saya minta untuk mencari referensi atau membaca referensi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, tentu teman-teman semua sudah membaca ya beberapa referensi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ya, sebelum ke sejarah perkembangan bahasa Indonesia ya, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa tujuan umum dan tujuan khusus perkuliahan bahasa Indonesia ini adalah untuk membentuk mahasiswa itu memiliki nilai positif gitu. Artinya bisa lebih memiliki sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Jadi yang dulunya belum terlalu memahami tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai saat ini bisa diluruskan ya niatnya. Yang dulu belum antusias dalam memahami bahasa Indonesia dan sekarang hendaknya sudah mulai lebih memahami tentang apa itu bahasa Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya perkembangan bahasa Indonesia pada mulanya, bahwa sejarah bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau, yang mana berawal dari adanya sebelum kerajaan Sriwijaya ya. Jadi dulu Indonesia ini bermula dari kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan salah satu kerajaan yang paling besar pada masa itu adalah kerajaan Sriwijaya yang terletak di Kepulauan Riau. Di sana itu ada terjadi transaksi perdagangan ya, antar negara ya, internasional ya. Tapi pada masa itu ya belum seperti saat ini, tentunya masih menggunakan transportasi jalur laut. Nah, Kepulauan Riau ini adalah salah satu kepulauan yang sangat strategis ya, dijadikan sebagai tempat untuk transit di dalam melaksanakan jual beli ya, perdagangan. Pada saat itu yang diminati oleh negara negara luar itu adalah rempah-rempah Indonesia. Rempah-rempah Indonesia sangat terkenal sekali di luar negeri. Ya, nah dari situ bermula adanya komunikasi antar pedagang, baik dari pedagang Indonesia maupun dari pedagang Gujarat, ya, Arab dan lain sebagainya. Dan mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu, yang pada saat itu menggunakan bahasa Melayu Riau ya, yang lebih populer. Nah, seiring berjalannya waktu ya, bahasa Melayu ini disebarkan gitu ya ke seluruh penjuru dunia, penjuru Nusantara. Jadi dari Sabang sampai Merauke sudah mulai mengenal yang namanya bahasa Melayu, karena ada beberapa alasan kenapa bahasa Melayu ini dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk digunakan sebagai bahasa komunikasi. Ada beberapa hal dan teman-teman bisa membaca sendiri baik di buku saya maupun di buku yang lainnya, bahwa bahasa Melayu ini adalah bahasa yang lebih mudah ya dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Contoh, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ada bahasa Banjar dan sebagainya. Namun bahasa Melayu ini yang dirasa lebih mudah untuk dipahami semua kalangan. Ya, karena di bahasa Melayu tidak ada tingkatan seperti di bahasa Jawa. Kalau di bahasa Jawa ada tingkatan moko, kromo, madya ya. Kalau di bahasa
bahasa Melayu tidak ada tingkatan, sehingga itu sangat mudah untuk dipelajari pada saat itu. Oleh karena itu, bahasa Melayu inilah yang dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Nah, kemudian di dalam persebaran bahasa Melayu ini tentu dapat dilihat dari beberapa bukti prasasti bersejarah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada prasasti Talang Tuo, prasasti Karangbrahi, dan lain sebagainya, yang dimana di dalam prasasti itu termuat bahasa-bahasa Melayu yang masih menggunakan ejaan lama. Contohnya Decahaya, ya, kemudian ada Puirnama, ya, ada penggunaan OE yang menggantikan huruf U dan sebagainya. Nah, ini merupakan bukti-bukti adanya perkembangan bahasa Melayu pada saat itu. Nah, kemudian teman-teman bisa lebih memahami lagi terkait tentang sejarah perkembangan itu dan bisa membaca lebih dalam lagi di buku saya. Dan berikutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tentu teman-teman juga sudah mencari ya dan menerima beberapa informasi terkait kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sumpah Pemuda khususnya. Nah, di Sumpah Pemuda ini termaktub dalam beberapa butir ya, dan yang lebih menguatkan tentang bahasa Indonesia itu terdapat pada butir ketiga. Nah, teman-teman bisa membaca Sumpah Pemuda dan bisa mengamalkan isi dari Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda ini ya janjinya para pemuda-pemudi Indonesia dalam menjayakan, menjaga, melestarikan bahasa Indonesia. Baik, kemudian bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara tercantum pula ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa teman-teman? Pasal 36 ya. Silakan cek di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Bunyinya seperti apa? Anda harus paham ya, karena undang-undang semacam ini juga biasanya kalau Anda ikut tes CPNS dan sebagainya itu biasanya dikeluarkan. Nah, toh selain itu kita sebagai warga negara Indonesia harus memahami dan mengetahui bahkan mengamalkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, baik. Di slide berikutnya ada ragam bahasa, di mana di sini ada ragam bahasa tulis, lisan, dan baku. Sebenarnya kalau teman-teman mencari referensi dari beberapa referensi, ragam bahasa ini sangat banyak ya. Jadi bisa dikatakan lebih dari 10 ragam bahasa. Tapi saya di sini lebih memfokuskan pada ragam bahasa lisan, tulis, dan baku. Kenapa? Karena perlu saya sampaikan di awal bahwa mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah pembentuk karakter mahasiswa yang pertama. Yang kedua, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam presentasi, kemampuan dalam mengungkapkan bahasa secara lisan yang baik dan benar pada forum-forum formal ya, karena forum perkuliahan, seminar, workshop ini adalah forum-forum akademik, forum-forum resmi. Kemudian yang ketiga membekali mahasiswa dalam bahasa tulis, artinya mahasiswa juga tidak hanya mampu untuk berbicara, namun juga bisa menulis. Nah, poin utama di mata kuliah ini, mahasiswa nantinya outputnya adalah harus mampu membuat sebuah proposal karya tulis ilmiah sederhana, dan proposal itu tentunya bisa diajukan juga dalam ajang program kreativitas mahasiswa yang itu lumayan menggiurkan ya. Jadi setiap satu proposal itu kalau didanai oleh pemerintah bisa sampai 12 juta setiap proposalnya. Jadi manfaatkan betul mata kuliah bahasa Indonesia ini sebaik-baiknya dan Anda bisa meraih banyak hal dan untuk kesiapan Anda dalam mengikuti program PKN. Nah, berikutnya di mata kuliah bahasa Indonesia ini Anda harus mampu juga menyusun
bahasa-bahasa tulis ya, seperti esai dan sebagainya. Baik, mungkin itu dulu. Masih ada satu slide lagi ya, ini tentang cabang ilmu bahasa, di mana cabang ilmu bahasa itu ada 4. Ada ilmu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, fonologi ini merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu unik gitu ya. Tentunya memiliki kekhususan ya dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Teman-teman harus bisa membedakan antara o dan o ya, e dan e dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan cabang ilmu bahasa fonologi gitu ya, mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Setiap kata yang tentunya bunyinya berbeda itu juga akan berpengaruh pada maknanya gitu ya. Nah, oleh karena itu di cabang ilmu bahasa fonologi ini dipelajari. Baik, berikutnya ada morfologi. Morfologi ini berkaitan dengan pembentukan kata. Jadi sebuah kata itu dibentuk dan pada akhirnya memiliki makna. Jadi bahasa Indonesia ini juga unik, beda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Tentu di bahasa Inggris, bahasa Jawa tidak ada. Di bahasa Indonesia ada afiksasi, me, ber, ter, kean, ter-i, dikan, di, dan sebagainya. Ini sangat unik dan mahasiswa di sini harus mampu memahami bentuk-bentuk afiksasi ini serta penggunaannya. Jadi tidak hanya asal mengungkapkan ya, tapi juga harus bisa memaknai. Setiap kata yang berbeda afiksasi tentu berbeda pula maknanya. Jadi Anda juga harus memperhatikan hal tersebut. Tentu mahasiswa harus punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah mata kuliah ini saya sarankan Anda mulai mendownload di smartphone kalian masing-masing, di gawai kalian masing-masing, KBBI online versi 5. Silakan Anda install dan Anda bisa gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas saya dan lain sebagainya. Selain itu, saya sarankan Anda juga menginstal PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini dulunya adalah EYD. EYD sekarang sudah tidak ada, tapi adanya PUEB sekarang dari mulai tahun 2016. Silahkan Anda download dan bisa Anda gunakan untuk tugas sehari-hari. Baik, berikutnya adalah sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang penyusunan kalimat. Nah, di sintaksis ini sangat penting. Mahasiswa ini yang sering salah ya, sering tidak paham pembentukan kalimat. Jadi kalau membuat kalimat itu harus ada S, P, O, K gitu ya. Tidak asal membuat kalimat tanpa ada struktur yang baik dan benar. Kalau Anda membuat kalimat, membuat paragraf tanpa struktur yang baik dan benar, itu pastinya akan berputar-putar. Ya, dan itu kurang baik gitu ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Dan yang terakhir adalah semantik ya. Semantik ini cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang pemahaman dan pengembangan makna. Jadi habis kalian tadi memahami morfologi dan sintaksis, yang terakhir adalah semantik. Anda harus bisa memahami tentang maknanya. Jadi makna dari kalimat tersebut apa? Sate, gitu ya. Tanda seru dengan sate, titik. Ini tentu berbeda maknanya ya. Sate dengan tanda seru dengan sate tanda titik, ini sudah berbeda maknanya, ya. Jadi Anda harus memahami setiap tanda baca itu fungsinya apa, maknanya apa, dan sebagainya. Baik, kira-kira itu untuk pertemuan hari ini, dan Anda bisa mempelajarinya lebih dalam dengan membaca beberapa referensi termasuk dari buku saya, sekaligus untuk latihan Anda di rumah. Hari ini saya memberikan tugas. Kalau kemarin Anda saya suruh untuk meresum tentang sejarah perkembangan bahasa, hari ini saya minta Anda untuk membaca beberapa artikel ya tentang
bidang Anda. Ya, kalau ini ada prodi kesehatan, maka silakan Anda cari artikel tentang kesehatan. Kalau ini dari prodi fakultas hukum, silakan Anda mencari artikel tentang hukum. Kalau ini dari prodi teknik, silakan Anda cari artikel bidang teknik. Kalau ini dari prodi pendidikan, silakan Anda cari artikel dari bidang pendidikan. Setelah Anda menemukan artikel tersebut, silakan Anda pelajari, Anda baca, dan Anda temukan di situ kata-kata yang tidak baku. Ya, minggu depan kita diskusikan kata yang tidak baku dan kata yang baku itu seperti apa. Silahkan Anda cek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5. Yang baku itu seperti apa dan yang tidak baku seperti apa. Silahkan Anda baca artikel tersebut dan Anda cari kata baku dan tidak bakunya di selembar kertas folio. Lalu Anda scan atau Anda foto serta kemudian kirimkan tugas Anda di grup WhatsApp atau di email saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.